Silakan kalian lihat apa yang terjadi dengan video ini.
Kelompok 3, kelompok 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti kalau selasa pembelajaran ada yang kurang dipahami, silakan angkat tangan, ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan ya. Kalau dikasih kesempatan diskusi, silakan berbicara, jangan diam-diam. Materi ajarnya silakan dibaca. Silakan perhatikan video ini. Sebelum kita bahas apa itu laju reaksi, maka akan mengingatkan kembali tentang satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi yang akan kita bahas di sini adalah molaritas. Nama molaritas karena nanti yang akan kita gunakan pada persamaan laju reaksi adalah satuan konsentrasi molaritas. Oke, langsung saja. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Biasanya molaritas dilambangkan dengan urutan besar atau tanda kurung siku seperti ini yang dibaca konsentrasi. Kemudian untuk mencari molaritas atau konsentrasi, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan mol per volume. Volume yang kita gunakan di sini satunya harus liter ya. Atau kalau misalnya yang diketahui itu adalah massa atau gram zat terlarutnya, maka rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume. Volume di sini satuannya harus mililiter. Sekarang kita lanjut ke pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi atau konsentrasi produk per satuan waktu. Atau laju reaksi juga bisa diartikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi reaksi atau konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi laju reaksi itu adalah seberapa banyak konsentrasi produk yang bertambah per satuan waktu atau seberapa banyak konsentrasi reaktan yang berkurang per satuan waktu. Contoh, maka ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Masing-masing berwujud gas. Di mana A dan B itu adalah reaktan, kemudian C dan D itu adalah produk. Kemudian kita misalkan koefisien dari masing-masing zat ini adalah P, Q, R, dan S. Nah, dari reaksi ini kita bisa mencari laju rata-ratanya atau laju dari masing-masing senyawa. Kita mulai dari laju A ya. Karena A
min delta konsentrasi A per delta T. Artinya, pengurangan konsentrasi zat A per satuan waktu. Kemudian untuk laju B, karena B juga reaktan, berarti tandanya juga negatif. Yaitu laju B sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T atau sama dengan pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan ya, jadi untuk materi ini sudah toh di kelas 10. Jadi ini hanya mengingatkan kembali tentang konsentrasi. Karena nanti dalam materi faktor-faktor itu ada konsentrasi. Jadi sudah ya, ini hanya mengingatkan kembali flashback materi yang lalu tentang penentuan konsentrasi. Oke, nah kita akan masuk dalam inti dari pembelajaran kita. Silakan mengamati video. Setelah itu kita akan melihat KPD-nya. Silakan buka KPD-nya. Aksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita bahas teori laju reaksinya dulu ya. Teori laju reaksi ada dua. Yang pertama adalah teori tumbukan dan yang kedua adalah teori kompleks teraktifkan. Di dalam teori tumbukan disebutkan reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Semakin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Nah, tapi yang harus diingat adalah tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi atau yang disebut juga dengan tumbukan efektif adalah tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat. Jadi bisa dikatakan jika terjadi reaksi pasti terjadi tumbukan, tetapi jika terjadi tumbukan belum tentu terjadi reaksi. Oke adik-adik, paham ya? Sekarang kita lanjut ke teori laju reaksi yang kedua, yaitu teori kompleks teraktifkan. Di dalam teori kompleks teraktifkan ada yang disebut dengan energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi adalah energi hasil tumbukan minimal yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Jadi, jika energi hasil tumbukan partikel tidak mencapai atau kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tersebut tidak akan menghasilkan reaksi. Artinya, makin rendah energi aktivasi, maka makin cepat reaksi berlangsung. Nah, perhatikan diagram untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berikut. Sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada reaksi eksoterm, entalpi atau energi reaktan lebih besar daripada entalpi atau energi produk. Makanya, pada reaksi eksoterm, perubahan entalpi atau delta H-nya bertanda negatif. Ingat ya, delta H itu sama dengan H-nya produk atau entalpinya produk dikurang dengan entalpinya reaktan. Jadi delta H-nya di sini ya. Lalu jika reaktan ingin menjadi produk, berarti kan reaktan harus naik dulu nih ke atas ini. Nah, energi untuk mencapai ke atas ini disebut dengan energi aktivasi. Lalu sekarang kita lanjut ke reaksi endoterm. Ingat, ada reaksi endoterm, entalpi atau energi reaktan lebih rendah dibandingkan dengan entalpi atau energi produk. Makanya pada reaksi endoterm, tanda delta H-nya atau perubahan entalpinya positif. Lalu, reaktan jika ingin menjadi produk harus mencapai puncaknya dulu ya. Maka energi aktivasinya atau energi yang harus dimiliki adalah sebesar ini. Nah, perhatikan lagi, energi aktivasi untuk reaksi eksoterm ternyata lebih rendah dibandingkan energi aktivasi untuk reaksi endoterm. Jadi dapat kita simpulkan reaksi eksoterm lebih cepat dibandingkan dengan reaksi endoterm. Gimana adik-adik? Paham ya? Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Bila suhu dinaikkan, energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi akan meningkat sehingga partikel-partikel tersebut akan bergerak lebih cepat. Dengan demikian, tumbukan akan sering terjadi dan laju reaksi akan meningkat. Umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius dan laju naik 2 kali lebih cepat atau waktu berkurang setengahnya, maka untuk
V0 dikali 1/2 pangkat delta T per 10. Jadi 2 di sini menyesuaikan dengan kenaikan laju, sedangkan 10 di sini menyesuaikan dengan kenaikan suhu. Kemudian PT adalah laju reaksi setelah kenaikan suhu, V0 adalah laju reaksi awal sebelum suhu naik. PT berarti waktu setelah suhu naik, sedangkan V0 adalah waktu sebelum suhu naik. Oke, agar lebih jelas, langsung contoh soal ya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi meningkat 2 kali. Laju reaksi pada 60 derajat Celcius jika dibandingkan dengan pada 20 derajat Celcius akan meningkat sebanyak. Di sini diketahui kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kenaikan lajunya 2 kali. Pertanyaannya, kenaikan laju 60 derajat Celcius dibandingkan dengan 20 derajat Celcius. Karena kenaikan suhunya 10 derajat Celcius dan kenaikan lajunya 2 kali, berarti kita gunakan rumusnya tadi ya. VT sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10. Perubahan suhunya dari 20 menjadi 60, berarti delta T-nya 60 dikurang 20. Jadi VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat 40 per 10, atau sama dengan V0 dikali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16, artinya PT sama dengan 16 kali lipat dari V0. Berarti pada suhu 60 derajat Celcius jika dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi meningkat sebanyak 16 kali. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Suatu reaksi Oke, sudah ya. Oke, sekarang silakan perhatikan hasilnya. Oke, sekarang kita akan masuk diskusi dalam mengerjakan KTG-nya. Tadi sudah ada penjelasan kok bagaimana tentang pengaruh suhu. Untuk yang faktor yang kedua ini nanti silakan Lanjut ke faktor yang mempengaruhi reaksi kedua, yaitu konsentrasi. Ingat, faktor ini hanya berlaku untuk reaksi yang berfase larutan dan gas saja. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka jumlah partikel reaksi persatuan volume akan meningkat. Hal ini memungkinkan tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksi semakin meningkat. Contoh, HCl yang berkonsentrasi 2 molar dengan HCl yang berkonsentrasi 3 molar. Konsentrasi yang lebih besar, yaitu HCl 3 molar, ini artinya akan lebih cepat bereaksi. Paham ya? Lanjut lagi ke faktor yang ketiga, yaitu luas permukaan. Ingat, faktor ini khusus untuk reaksi zat padat atau solid. Makin luas bidang suhu, maka makin banyak jumlah tumbukan yang mungkin terjadi, sehingga laju reaksi juga akan semakin meningkat. Contoh, dalam kasar 1 gram, dalam halus 1 gram. Kalau dalam kasar berarti ukuran partikelnya lebih besar ya dibandingkan dengan gram halus. Jadi kita misalkan seperti ini.
reaksi obat tidak ikut bereaksi ya, karena pada akhir reaksi akan ditemukan lagi dalam jumlah yang sama. Oke adik-adik, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya diskusinya untuk Oke, kita masuk saja ya. Mulai dengan nomor 1. Oke, silakan kelompok 1 dulu memaparkan jawabannya untuk pertanyaan NKB yang pertama. Silakan kelompok 1. Yang lain silakan dengarkan. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang menjadi pertanyaan, apakah pagar di rumah kalian dicat? Dan apakah alasan orang tua kalian melakukan pengecatan pada pagar di rumah kalian? Jawabannya adalah ya, pagar dicat agar supaya memperlambat laju reaksi yang menyebabkan perkaratan pada pagar. Sekian dan terima kasih. Oke, bersama. Oke, yang lain sama ya? Ada yang berbeda? Sama. Ya, jelas itu. Untuk masalah faktor-faktor yang mengalami reaksi, berarti yang pertama tadi tidak
terjadi dan pengaruh suhu yang terdapat di dalam loyang yang ditutupi oleh kain. Menurut pendapat kami, tidak akan sama karena jika tidak memakai lagi adonan tersebut tidak akan mengembang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa madu sebelum dibakar di kelompok 60 menjadi bagian yang lebih kecil ukurannya? Adakah hubungannya kejadian tersebut dengan madu reaksi? Jelaskan. Karena memperluas bidang tertentu dan mempercepat laju reaksi, sehingga kayu dapat terbakar secara cepat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, jadi itu ya tadi sudah ada presentasi dari 3 kelompok tentang vertika untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ada kelompok lagi yang belum tampil. Boleh kita bisa kesediaan kelompok 3 untuk satu orang memberikan kesimpulan tentang materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa dan singkat. Silakan. Silakan kelompok 3. Satu orang. Ada berapa tadi? Oke, silakan kelompok 3. Oke, boleh maju ke sini. Maju kelompok. Terima kasih atas kesempatan dan kelompok 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu luas permukaan yang satu, konsentrasi, kenaikan suhu, dan tertulis. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, jadi itu ya untuk hari ini kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Nah, jadi ada berapa? Ada 4 tadi temannya sudah jelaskan. Yang pertama itu ada konsentrasi, kemudian ada suhu, temperatur, kemudian ada apa lagi, katalis, dan ada luas permukaan. Oke, sekarang ada buku semua. Ada buku tulis toh? Ada. Oke, silakan ya buku tulisnya. Nah, silakan kerjakan ini. Silakan ya buku tulisnya. Silakan dikerjakan soalnya.
Oke, ini dia untuk hari ini. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi orde reaksi. Ya, jadi minggu depan kita belajar materi tentang orde reaksi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk hari ini. Setelah ini masih ada pelajaran apa? Masih ada. Masih ada? Oh, masih ada. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dilakukan. Oke, orang silakan bikin doa. Kepadamu, Engkau telah menyertai dengan kami dari awal bersama kami Tuhan, dan Kristus seperti kami.